warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul azim al-akbar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dini Muhammadin wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa alam anna hadha ash-shahr shahrun 'azim, wa anna hadha al-yawm yawmul 'idul mu'min, yawm khalilullah Ibrahim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul menikmati indahnya matahari, sejuknya hawa pagi, sembari mengumandangkan takbir, mengagungkan ilahi Rabbi, dirangkai dengan 2 rakaat Idul Adha sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sepenuh hati. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang penuh berkah, hari yang sangat bersejarah bagi umat beragama di seluruh penjuru dunia. Dan bagi umat muslim, hari ini adalah kemenangan seorang nabi penemu konsep ketauhidan dan berketuhanan, sebuah penemuan maha penting di jagat raya, tak tertandingi nilainya dibandingkan dengan penemuan para saintis dan ilmuwan. Karena berkat konsep ketauhidan yang ditemukan Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia dapat menguasai alam dengan menjadikan khalifah al-ard. Setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah the absolute one, zat yang paling esa, maka sengaja itu juga umat manusia tidak dibenarkan menyembah matahari, menyembah binatang, dan menyembah batu dan alam. Ini artinya manusia telah memposisikan dirinya di alam. Ajaran keesaan yang diperkasai oleh Nabi Allah Ibrahim telah mengangkat derajat manusia di atas alam seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-An'am ayat 75 sampai 79 yang kira-kira artinya, dan demikian kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami perlihatkan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada sesuatu yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, ini adalah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala
tatkala matahari itu terbenam, ia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadap diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang persekutukan Tuhan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita lihat dokumen sejarah yang termaktub dalam Al-Quran di atas tadi, hal ini menunjukkan betapa proses pencarian Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah berat. Meskipun pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil menemukan Tuhan Allah Rabbul Alamin, bukankah Tuhan suku dan bangsa tertentu, tapi Tuhan sekalian alam. Selain sebagai seorang menemukan konsep ketuhanan, beliau juga salah satu hamba tersukses di dunia yang mampu menaklukkan hawa nafsu duniawi demi memenangkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua hal di atas, yakni penemuan Ibrahim atas perasaan Allah dan perintah penyembelihan terhadap anak tercinta merupakan salah satu lambang bahwa ruang di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hidup adalah garis batas yang memisahkan antara kehidupan brutal dan kehidupan berperi manusia. Penyembelihan terhadap Ismail yang kemudian diganti dengan kambing merupakan tanda bahwa semenjak itu tidak ada lagi proses penyembahan dengan cara pengorbanan manusia. Dengan cara pengorbanan manusia, karena manusia adalah makhluk yang mulia. Meskipun dilakukan dengan sukarela, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tidak memperbolehkannya dengan kuasanya, yang mengganti Ismail dengan seekor kambing. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam hadis Nabi dikatakan, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'ah wa lam yudh fala yaqribanna musallana, yang kira-kira artinya barang siapa yang memiliki kelonggaran rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah mendekati masjidku ini. Seperti itulah ancaman bagi mereka yang tidak mampu berkorban tetapi tidak mampu berkorban tetapi tidak mau mengeluarkannya. Tetapi kemudian akan tetapi sebaliknya, jika seseorang telah berniat untuk berkorban, maka sebenarnya ia melangkahkan kaki berkorban seperlu membeli hewan kurban, Allah telah menjadikan pahala berlipat ganda baginya. Sebagaimana keterangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa hendak berkorban, maka setiap langkah menuju tempat pembelian kurban akan diberikan dengan 10 kebaikan. Dihapus 10 kesalahan dan diangkat derajatnya 10 tingkatan. Dan ketika berbicara tawar menawar, maka omongannya dianggap sebagai tasbih. Dan ketika membayar setiap 1 dirham 1 rupiah, imbalannya sampai ke 700 kebaikan. Dan pada saat ketika hewan itu dirumbuhkan hendak disembelih, semua makhluk yang berada di tempat penyembelihan hingga langit ketujuh memintakan pengampunan. Dan ketika darah mengalir dari hewan kurban, setiap tetesnya akan menjelma 10 malaikat yang memohonkan ampunan kepadanya hingga akhir. Dan ketika itu dibagi-bagikan, maka setiap satu suap daging yang dimakan orang setimpal dengan memerdekakan 1 budak dari keturunan Ismail. Hal ini harus diyakini dengan benar bahwa ini menjadi semangat. Mungkin yang belum berkorban dan menjadi pahalanya bagi mereka yang telah berkorban, mungkin Allah memberikan kesempatan nanti bagi kita. Mungkin pada tahun ini kita belum bisa,
untuk mengorbankan. Yang dikorbankan bukanlah hanya materi, tetapi ada juga yang kita korbankan di materi. Sehubungan dengan korban, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang selama ini mungkin banyak disalahpahami. Pertama, apabila alasannya tidak dibenarkan menjual bagian dari korban, entah itu kulit, kepala, daging dan lain sebagainya, sungguh itu tidak dibenarkan. Karena semua yang terdapat dalam hewan kurban adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terdapat dalam hewan kurban adalah benda sedekah yang harus dibagikan dan dinikmati dengan sesama. Kedua, hendaklah orang yang berkurban merasakan sebagian dari kurbannya, sebagaimana Rasulullah SAW memakan sebagian dari kurban yang disembelihnya, kecuali dia telah bernazar sebelumnya, maka tidak boleh memakan daging hewan kurbannya. Ketika setelah kurban disembelih, disunahkan bagi orang yang berkurban menjalankan sholat 2 rakaat dan setelah berdoa yang dimaksud, ya Allah, bahwa salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah milikmu, dan tidak ada yang bersekutu denganmu. Ya Allah, semoga kami diberikan panjang umur hingga menikmati kembali Idul Adha tahun yang akan datang dengan penuh ketaatan dan rezeki yang berkah berkah. Semoga orang muslim yang hari ini berkurban benar-benar berkurban untukmu, tidak karena yang lain, sehingga mereka akan dapat berkurban kembali pada tahun yang akan datang. Begitu pula semua kaum muslimin yang tahun ini belum mampu berkurban, diberikan Allah kemampuan berkorban tahun mendatang. Semua kita semua mendengarkan panggilannya berziarah ke Baitullah dan makam Rasulullah SAW dan mendapatkan saat yaumil akhir. Para jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, haji merupakan salah satu ibadah yang syarat dengan simbol dan berlambang. Oleh karena itu, jikalau ibadah haji dilaksanakan tanpa mengerti makna yang tersimpan di dalamnya, sangatlah menyisakan kelelahan belaka, kelelahan yang kerontang tanpa kesadaran. Kaum muslimin dan muslimat, meskipun saat ini kita berada di sini jauh dari tanah haram, tidak berarti kita tidak bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena keteladanan itu tidaklah bersifat fisik, namun sejatinya keteladanan itu berada dalam semangat yang tak mengenal batas ruang dan waktu. Keteladanan atas ibadah haji dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berinteraksi dengan tetangga, teman, saudara dan umat manusia pada umumnya. Bila kita tengok bahwa haji dimulai dengan niat yang dibarengi dengan menanggalkan pakaian sehari-hari untuk digantikan dengan 2 helai kain putih yang disebut dengan busana ihram, maka ketahuilah di balik keseragaman ini tersimpan beragam makna. Pertama, bahwa pakaian yang selama ini kita pakai sehari-hari sangat menunjukkan derajat dan status sosial manusia. Menunjukkan kemudian, oleh karena itu, ketika orang muslim telah berniat untuk haji, kemudian dia menghadapkan, maka segeralah tanggalkan pakaian itu dan diganti dengan busana ihram serba putih. Yang kedua, pakaian itu tidak hanya apa yang kita pakai, namun identitas yang menyelimuti diri manusia hendaknya segera diluluhkan ketika menghadap. Allah tidak akan pernah membedakan antara pejabat, rakyat, antara penguasa, hamba, pedagang dan nelayan. Semua di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Al-muslimuna ikhwah la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Orang-orang Islam itu satu sama lain bersaudara. Tidak ada yang lebih utama seorang pun dari seorang yang lain, melainkan karena takwanya. Ketika pakaian itu adalah sifat manusia, ketika seorang muslim telah berniat menghadap Allah yang Maha Kuasa,
hendaklah ia mencopot segala identitasnya, baik identitas sebagai tikus, buaya, serigala, dan lain sebagainya. Artinya segala macam sifat yang melekat, baik itu negatif maupun positif, sebaiknya dihilangkan. Kenapa? Jangan pernah merasa sebagai apa-apa jikalau kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pakaian itu mengingatkan manusia akan ketakberdayaan. Nanti ketika menghadap Allah, manusia tidak membawa apa-apa kecuali kain putih yang menemaninya, sebagai pertanda bahwa sebaik manusia hidup dengan sederhana. Karena ini semuanya pasti akan ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali, 7 putaran, adalah lambang kedekatan manusia dengan Sang Khaliq. Begitu harunya jiwa manusia ketika lebur mendekatkan diri pada Baitullah, seolah-olah kehadiran manusia hilang ditelan kebesarannya. Tawaf dapat diartikan hilangnya diri terhanyut dalam pusaran energi keilahian yang tak terkira. Kemudian baru sa'i. Sa'i ini adalah berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Ini merupakan rangkaian setelah tawaf yang dapat diartikan sesuai perspektif sejarah. Ketika Siti Hajar, ibunda Ismail, ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka ia pun harus bertarung mempertahankan hidup ini dengan mencari air dari bukit Safa ke Marwah. Jika tawaf menggambarkan hubungan dan kemanusiaan dengan Sang Khaliq, maka sa'i menunjukkan bahwa kehidupan haruslah dijalani sesuai dengan hukum kemanusiaan. Kemudian jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah mungkin uraian dalam khutbah ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua, wabil khusus kepada Al-Fakir sendiri. Dan alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita yang di sini diberikan kesempatan mengunjungi tanah haram dengan waktu seperti cita-cita kita semua, dan semoga famili-famili kita yang berada di Makkah Al-Mukarramah dimudahkan Allah urusannya, diselamatkan Allah sampai ke negerinya, yaitu negara Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa imtinanihi.